Malam Pak Karni, salam hormat. Waalaikumsalam. Gimana Pak Karni? Apa tanggapan Anda terhadap argumennya Fadli? Ya, saya ini jarang-jarang nih beda dengan Mbak Irma nih, tapi porsinya begini. Saya mau coba merasionalisasikan secara utuh dulu terkait situasi kondisi ini dalam dua pendekatan dari sisi kami yang di Komisi 7 terkait energi dan juga dari sisi realitas minyak goreng. Yang pertama saya mau sampaikan ini dulu Pak Karni, bahwa dulu tuh kebetulan dapil saya Kalimantan Barat, kita lumayan banyak lah jurusan kelapa sawit ini. Dulu tuh sebagian besar kalau kita turun ke dapil Pak Karni, teriakan masyarakat ataupun petani di bawah itu salah satu keluhannya kelapa sawit. Bukan salah satu itu kelapa sawit, yang kedua adalah karet dan lain sebagainya. Karet, macam lah. Nah, tapi kita bicara kelapa sawit. Jadi dulu itu ada sebuah terobosan memang di Komisi 7, kita ikut mendorong waktu itu. Yaitu bagaimana melakukan optimalisasi pemanfaatan kelapa sawit, yaitu dengan menggunakan program B10 dulu awal. B10 naik menjadi B20, naik menjadi B30. Waktu itu targetnya hanya 2. Dulu itu kepentingan kita hanya 2, bagaimana petani bisa survive di tengah harga komoditas kelapa sawit yang turun. Lalu yang kedua targetnya adalah menekan current account deficit. Jadi kan kita ini kan impor crude oil, impor minyak lumayan tinggi. Harapan kita dengan kita dorong B30 ini masuk dan bisa dimanfaatkan, impor crude oil kita bisa turun. Itu aja dulu tuh sederhana, hanya 2 itu sebetulnya target simple yang ada dalam benak kita. Nah ternyata alhamdulillah program ini memberikan sebuah efek manfaat yang cukup signifikan. Salah satu contohnya hari ini bahwa harga kelapa sawit naik. Ini kan berkah sebetulnya. Itu dulu ya, kita harus fair dulu melihat ini. Jadi naiknya harga kelapa sawit dunia yang tadi misalnya dipicu dengan berbagai macam faktor. Faktor global, isu bahwa beberapa negara di dunia sedang susah kelapa sawit, akhirnya perebutan market kelapa sawit, akhirnya harga kelapa sawit naik, whatever apapun itu masalah COVID, tapi ini adalah salah satu pemicu yang memang membuat harga kelapa sawit di negara kita, baik itu TBS, tongkol buah segarnya, CPO dan minyak gorengnya, itu naik. Ini berkah sebetulnya. Nah, permasalahannya kan sebetulnya satu nih Pak Karni. Di tengah keberkahan ini, jangan sampai nanti seluruh Indonesia ini mengatakan Indonesia ini kayak nggak ada syukur-syukurnya. Pada saat harga kelapa sawit turun, kita ngeluh. Pada saat harga kelapa sawit naik, kita pun ngeluh. Ini kan jadi problem nih. Nah, artinya apa? Yang jadi permasalahan kalau tanya ke kami adalah positioning Kementerian Perdagangan yang memang tidak siap untuk mengantisipasi kenaikan harga kelapa sawit ini. Itu yang sebetulnya kalau tanya ke saya, oke lah mungkin tadi Mbak Irma, ya wajar ya memang karena beliau ini kan ibu-ibu ya, emak-emak, emosionalnya seakan-akan kalau urusan dapur nih nanya ke kita yang bapak-bapak ini kayak kita nggak paham gitu. Tapi ya udahlah, kita memahami dan mengerti suara kebatinan yang diberikan oleh Mbak Irma. Namun di sisi lain bukan berarti ini kita tidak peduli dengan emak-emak yang tadi baru disampaikan. Tapi saya mau melihatnya meneropong dalam sudut pandang yang agak lebih berbeda. Artinya apa? Ketidakmampuan Kementerian Perdagangan dalam mengantisipasi atau melakukan market intelligence terhadap potensi kenaikan harga minyak minyak goreng ini. Ini yang memang jadi problem permasalahan pertama. Akhirnya seakan-akan Kementerian Perdagangan kayak gagap gitu loh. Kayak gagap dengan keadaan kayak begini gitu loh. Ya ini yang sebetulnya problem pertama. Artinya kalau tadi ditanya kita mau inventarisasi permasalahan, problem pertama itu tadi bahwa Kementerian Perdagangan cenderung kaget melihat harga kelapa sawit ini naik, akhirnya nggak menyiapkan antisipasi. Nah ini yang pertama kalau tanya ke saya. Nanti saya akan berikan bagaimana. Lalu yang kedua, di tengah kekagetan itu akhirnya punya problem distribusi. Ya tadilah, oke disampaikan oleh Pak Dirjen secara tidak langsung itu kan diakui oleh Pak Dirjen Kemendak bahwa memang ada problem supply chain. Ya ini tadi di tengah kekagetan tadi akhirnya berimplikasi kepada problem distribusi. Saya tidak mau terjebak menyalahkan si A, si B, si C dulu. Tapi kita masuk dulu kepada sumber permasalahan dulu, lalu yang kedua. Yang ketiga, subsidi. Nah, ini yang ketiga nih ya.
Ini penting loh Mbak, semuanya buat masyarakat saya harus sampaikan. Subsidi yang sekarang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan terhadap minyak goreng kelapa sawit harus bersifat sementara. Kita harus belajar dari kasus batu bara. Pada saat didorong subsidi lalu dikunci dengan DMO, domestic market obligasi, cepat atau lambat akan terjadi disparitas harga. Pada saat terjadi disparitas harga, berpotensi terjadi permainan tadi itu, Bang. Jadi akhirnya apa? Si produsen, si distributor, dan segala macam karena ada disparitas harga yang cukup tinggi, lalu dikunci dengan DMO, akhirnya terjadi permainan. Jadi semua ini main nih, karena kenapa? Ada gap kan di situ, gap harga yang lumayan cukup signifikan. Nah, berlaku hukum pasar, yang namanya pedagang mau ditanya apapun pasti cari untung. Nggak ada itu pedagang itu yang mau cari rugi itu nggak mungkin. Disinilah tadi yang harus kita antisipasi. Pertanyaannya, bagaimana dengan langkah atau putaran solusinya? Kebetulan insya Allah nanti kami Komisi 7 bersama-sama dengan Bang Deddy Sitorus Komisi 6, Komisi 4, plus Komisi 4 ya Bang Deddy ya. Kita akan agendakan rapat gabungan. Jadi kita panggil beberapa kementerian terkait untuk mencari solusi bersama. Nah, pertanyaannya bagaimana solusinya supaya tadi ibu-ibu yang ada di sini juga nggak teriak. Yang pertama adalah harus segera pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan segera sadar dari kekagetannya. Jadi ini kan sebetulnya kritikan yang diberikan oleh DPR, oleh semua pihak ini kan dalam rangka untuk membangunkan, menyadarkan kekagetan Kementerian Perdagangan terhadap situasi ini. Ayo. Lalu yang kedua adalah mari mulai kita merapikan rantai suplainya, sistem distribusi. Nah, sistem distribusi ini nanti keterkaitannya terhadap harga, Pak Karni. Sekarang begini, pemerintah kan membuat sebuah langkah harga eceran 14.000 untuk minyak goreng premium. 13.500 untuk minyak goreng yang menengah itulah ya. Lalu yang bawah minyak goreng curah itu 11.500. Kalau tanya ke saya, itu jangan semuanya. Ini kan problemnya kan bukan hanya sekedar masalah harga mahal atau harga murah. Tapi problem paling utamanya kan adalah karena di pasar ini nggak ada minyak goreng. Kalau tadi saya tangkap yang disampaikan oleh Ibu, sebetulnya harga juga tidak terlalu masalah. Yang penting jangan terlalu jauh kan gapnya kan. Misalnya tadi mungkin dibeli oleh ibu-ibu ini 11.000 atau 12.000, tiba-tiba mereka harus masyarakat di bawah harus membeli dalam harga 20.000. Itu namanya nyiksa orang. Tetapi kan sebetulnya kalau selisihnya masih 500 atau 1.000 mungkin orang masih bisa mentoleransi. Poinnya begini saya mau bilang, ada 3 klaster tadi harga itu. Harga yang premium, menengah, sama yang curah. Kalau menurut saya, yang kita amankan itu harga yang premium, toh ini kan dinikmati sama orang kaya. Orang yang berduit. Harga yang menengah juga gitu. Itu jangan dikasih harga murah. Udah lepas aja sesuai dengan ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada akhirnya pasti akan disembunyikan sama mereka-mereka yang distributor-distributor ini. Toh kan juga pasti orang-orang yang mampu atau orang kaya ini kalau selisih cuma 2.000 atau 3.000 mereka nggak akan teriak. Nah yang kita jaga sekarang adalah yang harga curah. Yang memang ini langsung mengena kepada masyarakat di bawah. Ini yang harus kita cover rame-rame. Yang menurut saya yuk kita bareng-bareng, kita gotong royong, kita cari solusinya, kita jaga ini. Jangan sampai ibu-ibu yang tadi nggak mampu ini, mereka kena dampaknya gitu loh. Dengan harga ini orang tidak mampu. Nah, itu yang mungkin menurut saya arah diskusi kita nanti mungkin di komisi, nanti bisa ditambahkan oleh Bang Deddy juga yang lain. Kita masuk ke situ. Nah, poinnya apa? Saya selalu bilang bahwa hati-hati terhadap subsidi. Pada ini kondisi ini terjadi kita di sektor energi. Contoh, kalau tadi kita solusi jangka panjangnya apa? Kalau ini kan solusi jangka pendek. Solusi jangka panjangnya adalah segera perbaiki data terpadu orang miskin kita. Saya selalu tegaskan ini, segera, cepat. Kenapa? Kalau kita keluarkan subsidi hari ini terkait minyak goreng, berarti hari ini negara akan tambah bebannya untuk mensubsidi terkait minyak goreng. Energi kita sudah subsidi. Solar kita sudah melakukan subsidi. Premium kita sudah melakukan subsidi. LPG 3 kilo kita sudah melakukan subsidi. Yang ternyata berdasarkan pengecekan kita di lapangan, itu tidak tepat sasaran. LPG 3 kilo dinikmati oleh orang menengah ke atas. Padahal sudah ditulis tuh,
bawa LPG 3 kilo untuk orang miskin. Dinikmati juga. Sekarang masuk lagi kepada minyak goreng. Kita subsidi. Maka tadi saya saran, boleh, tapi sementara saja. Tidak boleh jangka panjang. Lalu perbaiki sistem data kita. Apa hubungannya Pak Maman? Kan itu pertanyaannya. Apa hubungannya perbaikan data orang miskin kita? Supaya yang disubsidi itu jangan produknya. Yang disubsidi itu orangnya. Kita perkuat dia. Kita berikan daya beli mereka. Jadi bukan produknya, karena kalau produknya Mbak, Bang, yang kita subsidi akan terjadi penyelewengan. Contoh sekarang misalnya kita subsidi per kilo 5.000 perak misalnya Bang, di minyak goreng. Berarti nanti akan terjadi permainan. Orang yang mampu pun dia akan beli yang harga subsidi tadi. Maka dari itu saran kita, segera perbaiki data orang miskin, kita subsidi mereka yang nggak mampu itu. Langsung ke rekening mereka. Masukkan di situ, oke kebutuhan kau terkait minyak goreng itu berapa. Terkait misalnya LPG berapa. Masukkan kantong dia supaya dia punya kemampuan untuk beli langsung. Ini yang menurut saya selalu dari kemarin kita di Komisi 7, kebetulan perindustrian juga ada di kita, dan juga kita bersama-sama dengan Komisi 6, kita mendorong ini. Ini solusi jangka panjangnya Pak Karni. Jadi mungkin kami berharap saya dalam forum ini, pada kesempatan pada malam hari ini, tegas saya katakan, ini kita jadikan sebagai sebuah momentum keseriusan kita untuk memperbaiki data terpadu orang miskin kita. Pertanyaannya memang ada masalah apa dengan data terpadu orang miskin kita? Karena banyak sekali data sekarang yang dipegang oleh pemerintah terkait siapa yang berhak mendapat subsidi ataupun tidak, itu tidak benar, tidak tepat. Di dapil-dapil di bawah daerah kita itu banyak orang yang sebenarnya udah mampu, orang mampu dapat juga subsidi PKH itu. Subsidi macam-macam dari Kemensos segala macam. Tapi orang yang seharusnya dia dapat bantuan, dia malah nggak dapat. Nah ini yang kita dorong, yuk segera. Sebetulnya kalau memang pemerintah dalam hal ini semua instansi terkait ini serius di situ, insya Allah saya yakin ini permasalahan nggak akan lagi nih kejadian kayak begini. Saya pikir itu Pak Karni dalam forum yang terhormat ini. Mohon maaf, terima kasih kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin, mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan. Saya pikir itu Pak Karni. Baik. Pemirsa, setiap individu selalu menghadapi masalah berat ketika dia berhadapan dengan konspirasi raksasa yang dia sendiri tidak menyangka konspirasi semacam itu ada. Edgar Hoover, Direktur FBI yang pertama. Kita rehat.